Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini jikalau kita beroleh anugerah yang terindah daripadanya. Kita bisa membawa segenap kehidupan kita pada pagi hari ini untuk membawa korban persembahan ucapan syukur kita, di mana Dia telah mengaruniakan begitu banyak perkara-perkara indah, luar biasa, besar dan mulia dalam kehidupan kita. Bahkan bersyukur kalau kita di sepanjang peristirahatan kita beberapa waktu yang lalu juga diberkati oleh Tuhan. Dibebaskan dari segala penat dan lelah kita. Sehingga saat kita bangun pada pagi hari ini, kita bangun dengan syukur, kita bangun dengan sukacita, kita bangun dengan nikmat, dan kita mau memberkati Tuhan yang telah memberkati kita pagi hari ini. Oleh karena saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bawa sukacitamu, bawa ucapan syukurmu, bawa terima kasihmu kepada Tuhan dalam doa, permohonan ucapan syukur dan puji-pujian yang terbaik kepadanya pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dan memuji Tuhan terlebih dahulu. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Oleh rahmat-Mu yang besar Tuhan, Engkau telah memberkati kami di sepanjang waktu beristirahat kami, sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini dengan penuh syukur, nikmat, dan sukacita tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan tak habis-habisnya, rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan kebenaran firman. Diberkatilah kiranya Tuhan setiap apa yang hendak kami persembahkan kepadamu, kiranya itu menjadi korban yang harum, berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami, atas segala dosa-dosa yang kami perbuat di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Sucikan, kuduskan, dan tahirkan. Darah Yesus Kristus menyucikan, menguduskan, dan mentahirkan segenap kehidupan kami, membebaskan dan membersihkan kami dari segala noda, celah, dan kenajisan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami beroleh perkenanan-Mu, kami dilayani menghampiri tahta hadirat. Terima kasih Bapa yang maha baik, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami siap diberkati dan memberkati Engkau pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua bersuka cita karenanya. Haleluya. Amin. Makasih Bapa. Terpujilah Engkau. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar setiap suku bangsa datang menyembah-Mu.
Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Oh, ini kami rumah doamu Tuhan. Urapi dengan roh yang berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Makasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terus ajar kami Tuhan, baik pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan Yesus Kristus. Untuk kami menjadi tiang-tiang doa, baik di dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan usaha, pekerjaan, gereja, bangsa, dan negara ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang terus mengajar kami berdoa, bersyafaat bagi banyak perkara-perkara yang terjadi, bersyafaat bagi setiap keadaan, bersyafaat bagi setiap situasi. Sebab suatu keadaan atau situasi dapat diubahkan,
melalui doa daripada orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, sebentar kami mau belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan daripada kehidupan spiritual Abraham yang senantiasa membangun mezbah di hadapan-Mu. Beri kepada kami Tuhan, kepada hamba-Mu yang menyampaikan urapan yang berasal daripada-Mu, urapi mulut tidak bibir hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas. Dan biarlah setiap perkataan yang keluar daripada mulut tidak bibir hamba-Mu berasal daripada-Mu. Berkati setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan. Berkati hati kami Tuhan. Dipenuhi dengan haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Sehingga saat firman itu Tuhan, benih-benih firman itu ditaburkan. Menjadi firman yang berakar, bertumbuh dan berbuah serta diberkati oleh Tuhan. Berlimpah-limpah, berbuah-buah. Baik 30, 60 bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Pimpin kami semua ya Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang telah sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau meluangkan waktu untuk belajar dari kehidupan spiritual Abraham yang luar biasa dicatat di dalam Alkitab. Kita mau melihat ada begitu banyak perkara-perkara penting dan luar biasa, bahkan yang dapat menjadi teladan, yang dapat juga kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jikalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Kejadian, kita akan menemui bahwa ada banyak hal yang menjadi julukan seorang Abraham. Abraham adalah bapa bagi banyak bangsa. Demikian pula juga Abraham disebutkan sebagai sahabat Allah dalam Perjanjian Baru. Lalu Abraham juga dikenal sebagai bapa orang percaya, bapa orang beriman. Bahkan melalui kehidupan Abraham sampai dengan hari ini, ada 3 kepercayaan besar yang berakar daripada Abraham. Dimulai dari Judaisme, kemudian Kristen dan juga Islam. Kita mau belajar dari kisah seorang yang disebutkan bahkan sahabat Allah. Di dalam Perjanjian Lama, jikalau kita mau menilik dan mencermati, di sana banyak diceritakan beberapa kali, bahkan sampai 4-5 kali Abraham membangun mezbah di hadapan Tuhan. Tentu ini bukan perkara yang sekedarnya atau yang hanya sambil lalu saja tertulis di dalam Alkitab. Jikalau Alkitab mencatatkan sampai dengan beberapa kali, bahkan di sana 4 sampai dengan 5 kali, dinyatakan bahwa Abraham membangun mezbah di hadapan Tuhan, tentu ada sesuatu yang hendak Tuhan nyatakan, ada sesuatu yang hendak Tuhan ajarkan kepada setiap umat-umatnya pada generasi-generasi selanjutnya sesudah Abraham. Maka pada saat hari ini kita mau belajar dari perjalanan spiritual Abraham yang luar biasa, sehingga Tuhan berkenan bahkan memberkatinya berlimpah-limpah. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dari
Kejadian 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kali pertama Tuhan berfirman kepada Abraham. Di sana Tuhan belum menyatakan dirinya, hanya baru menyampaikan firman-Nya dalam Kejadian 12 ayatnya yang pertama. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Pada ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Betapa luar biasanya. Oleh karena Abraham, maka segala bangsa di muka bumi ini diberkati oleh Tuhan. Segala kaum akan mendapatkan berkat. Luar biasanya pribadi Abraham ini. Lalu pada ayatnya yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ayatnya yang ke-6. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Sampai pada ayat yang ke-6 ini terlebih dahulu kita mau melihat pertama kali Tuhan menyatakan firman-Nya kepada Abraham. Mungkin pada masa itu Abraham belum begitu mengenal siapakah Allahnya itu. Siapakah Allahnya yang pada masa-masa berikutnya begitu sering menyatakan firman, bahkan seringkali menyatakan kuasa, kebaikan, pertolongan, penjagaan dan perlindungannya kepada Abraham. Maka saya percaya bahwa pada masa-masa ini sama seperti pada masa-masa kita baru awal mengenal Tuhan. Di sana hati kita masih banyak sering bertanya-tanya, siapakah Tuhan yang sebenarnya? Bagaimanakah tentang pribadinya? Apakah yang hendak diperbuatnya dalam kehidupan kita? Bahkan kalau kita melihat pada kisah Abraham ini, kali pertama Tuhan menyatakan firman-Nya. Demikian luar biasanya Tuhan menyatakan janji-janjinya kepada Abraham. Tentu ini membuat Abraham terkesima dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Maka saya percaya sesudah ia mendengarkan janji-janji Tuhan yang tertulis di dalam ayat yang pertama sampai yang ketiga tersebut, itu menjadi iman di dalam dirinya. Itu menjadi sesuatu yang ia pegang teguh dan percaya. Jikalau di dalam perjanjian baru, kita dapat lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat 17. Bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Saya percaya Abraham pada saat kali pertama mendengar firman Tuhan itu, timbul menjadi imannya, lalu ia melangkah dengan percaya sekalipun ia belum tahu kemana ia harus pergi, kemana ia harus berjalan, daerah mana yang akan Tuhan tentukan baginya. Tetapi imannya itu yang membuat ia melangkah, yang membuat ia berjalan dengan percaya kepada Tuhan. Dan sepanjang perjalanannya itu, saya percaya Abraham pribadi yang terus-menerus
Ia merenungkan segala kebenaran firman. Perkataan Tuhan itu ia terus renungkan, terus ia ingat-ingat. Karena itu adalah janji yang besar dan luar biasa bagi Abraham. Maka kita lihat pada ayatnya yang ketujuh, kali kedua di mana Tuhan tidak hanya berfirman, tetapi ia menampakkan dirinya kepada Tuhan. Wow, betapa dahsyatnya perjalanan hidup Abraham. Tuhan berfirman dan menyatakan, menampakkan dirinya kepada Abraham. Kita baca pada ayatnya yang ketujuh. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Janji berikutnya yang Tuhan berikan kepada Abraham. Lalu selanjutnya dikatakan, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ini kunci daripada apa yang hendak saya sampaikan pada pagi hari ini. Abraham membangun mezbah yang pertama saat Tuhan telah menampakkan dirinya kepadanya. Wow, betapa luar biasanya sikap hati Abraham. Kalau kita melihat pada kali pertama Tuhan menyatakan firman-Nya di sana, Abraham belum membangun mezbah. Karena mungkin pada masa itu, masa-masa di mana dia belum terlalu mengenal Tuhan Allahnya. Tetapi pada kali kedua di mana Tuhan menampakkan diri, lalu berfirman kepada Abraham dan menyatakan janjinya kembali kepada Abraham. Di sana Abraham membangun mezbah bagi Tuhan. Kita mau belajar. Mezbah dalam perjanjian lama memiliki makna harafiah. Berasal dari bahasa Ibrani misbah, yang memiliki arti tempat untuk menyembelih kurban. Tempat untuk mempersembahkan kurban. Bahkan mezbah ini secara simbolik memiliki makna di mana seseorang saat mempersembahkan persembahannya di hadapan Tuhan, maka ia dapat bertemu dengan Tuhan Allahnya. Tempat persekutuan antara Tuhan Allah pencipta alam semesta dan manusia dengan manusia itu sendiri. Tempat di mana manusia menaikkan korban, baik itu doa, puji-pujian, ucapan syukur kepada Tuhan Allahnya. Begitu luar biasanya makna mezbah yang dapat kita pahami dan pelajari. Bahkan jikalau kita pelajari lebih lanjut, mezbah pada masa Abraham, Ishak, Yakub itu dibangun menyerupai tugu, gundukan tanah yang ditutup dengan batu-batu utuh. Sekali lagi, batu-batu yang utuh, bukan batu-batu yang dipecah-pecahkan, dipahat atau dipotong-potong sedemikian rupa, tetapi batu yang sungguh-sungguh utuh. Ini memiliki beberapa makna. Kalau kita baca dari banyak referensi, makna batu utuh yang membentuk mezbah itu adalah di sana ada persembahan hati yang seutuhnya bagi Tuhan. Dan di sana tidak ada pekerjaan tangan manusia yang boleh dilakukan. Maka mezbah batu-batu itu kudus di hadapan Tuhan. Demikianlah begitu luar biasanya makna mezbah di dalam perjanjian lama yang bahkan sudah dilakukan oleh Abraham, yang memberikan teladan sampai beberapa kali. Sekalipun mezbah pertama kali di dalam perjanjian lama dicatatkan pada saat Nuh mempersembahkan korban yang baunya harum menyenangkan hati Tuhan. Itu kali pertama kata mezbah tercatat di dalam Alkitab. Lalu kita mau belajar
Apa yang dapat kita ambil daripada pelajaran Abraham membangun mezbah? Pada waktu berikutnya nanti saya akan juga membahas mezbah kedua, ketiga, dan keempat yang dibangun oleh Abraham. Tetapi pada kali ini kita mau belajar mezbah yang pertama ini, di mana Abraham membangunnya karena Tuhan telah menampakkan diri kepadanya. Bagaimana itu diterapkan dalam kehidupan spiritual kita pada hari-hari ini? Betapa luar biasanya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita, yang bahkan telah menyatakan dirinya di hadapan banyak manusia. Allah yang Maha Kudus itu telah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus datang ke dunia ini. Penyataan daripada Allah dalam Yesus Kristus ini begitu berharga dan mulia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Jikalau Abraham hatinya tergerak membangun mezbah karena Tuhan menyatakan firman, menyatakan dirinya, bahkan menyatakan janji-janji, terlebih lagi kita hari-hari ini, bahwa Yesus Kristus yang telah datang mengorbankan dirinya, dihina, direndahkan, disiksa sedemikian rupa, supaya darahnya tercurah untuk menjadi korban penebus dosa bagi kita. Lalu kita memiliki segala firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab ini, dan janji-janjinya tertulis bagi kita yang setiap percaya kepada setiap perkataannya. Betapa luar biasanya. Adakah hari-hari ini kita memiliki hati yang bersyukur seperti Abraham? Hati yang begitu mau untuk mengingat waktu-waktu di mana Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan firman-Nya, menyatakan janjinya kepadanya. Abraham tidak membiarkan perkara-perkara itu berlalu begitu saja, tetapi ia membangun mezbah sebagai tanda yang akan ia ingat dan ia kenang seumur hidupnya, bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya, Tuhan menyatakan firman-Nya, Tuhan menyatakan janjinya kepadanya. Lalu bagaimana dengan kita hari-hari ini? Adakah kita yang telah menerima pengorbanan Yesus Kristus, yang telah kita percaya kepadanya, kita yang setelah percaya dengan segala kebenaran firman Tuhan di dalam firman yang tertulis dalam Alkitab ini, dan menerima janji-janjinya, adakah kita juga membangun mezbah di hadapannya? Jikalau di dalam Injil Markus pasal 14 ayatnya yang ke-37, di sana Tuhan Yesus pada saat hari-hari sebelum ia dibawa ke mahkamah agama, Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman bersama dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Setelah selesai berdoa, yang pertama kali ia datang menghampiri murid-muridnya dan mereka tertidur. Lalu Tuhan Yesus mengingatkan dan menegur Petrus, "Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja?" Ayat ini juga yang membuat saya setiap hari selalu mengingat perkataan itu dan menyediakan waktu 1 jam pada awalnya, dan kini 2 jam saya sediakan waktu setiap hari untuk bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Karena saya mau membangun mezbah, mengingat betapa Tuhan yang luar biasa itu hadir dalam kehidupan saya. Firman-Nya hadir dalam kehidupan saya. Firman-Nya memberkati saya. Dan saya mau mezbah itu saya bangun setiap hari untuk mengingat, menyertakan Tuhan dalam seluruh waktu-waktu saya. Bagaimana dengan kehidupan spiritual saudara-saudara yang terkasih?
Adakah engkau mengingat Tuhan? Dalam setiap hari-harimu, dalam 24 jam waktu-waktumu, adakah engkau mengingat Tuhan dan mempersembahkan waktumu bagi Tuhan? Bahkan engkau sediakan waktumu 1 jam saja untuk berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, membangun mezbah dalam bentuk kita mau mengingat Tuhan, kita mau menyertakan Tuhan dalam setiap waktu-waktu kita. Bahkan firman Tuhan berkata, sertakanlah Tuhan dalam setiap waktu-waktumu. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Maka terlaksanalah segala rencanamu, akuilah Dia. Dalam segala lakumu maka Ia akan meluruskan jalanmu. Betapa indahnya jikalau setiap hari kita mau menyediakan waktu kita bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Minimal 1 jam saja. Kita awali dengan menaikkan segala doa, pujian, ucapan syukur kepada kita. Betapa kita masih bisa menikmati kehidupan yang diberkati Tuhan. Kehidupan yang disertai Tuhan. Betapa kita mau bersyukur bahkan untuk nafas hidup yang masih kita bisa nikmati sampai saat hari ini. Itu pun salah satu alasan untuk kita bersyukur kepada-Nya. Kita berdoa bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi usaha dan pekerjaan kita, bagi bangsa-bangsa, bagi keadaan-keadaan yang terjadi. Kita menaikkan puji-pujian, usapan syukur kita yang lahir karena syukur dan sukacita kita atas segala penyertaan-Nya, atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Lalu kita tutup dengan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu waktunya kita mau mendengarkan tuntunan, pimpinan, arahan yang Tuhan berikan untuk kita menjalani waktu-waktu kita. Maka seperti yang dikatakan dalam Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oleh karena yang saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangun mezbah setiap hari bagi Tuhan. Bawa dirimu. Ada jam-jam di mana kita membawa kehidupan pribadi kita. Ada jam-jam di mana kita membawa kehidupan keluarga kita, membangun mezbah di hadapan Tuhan. Dan ada waktunya pula kita bersekutu membangun mezbah bersama dengan saudara-saudara seiman di rumah Tuhan. Jikalau ini kita lakukan dengan sukacita, jikalau ini kita lakukan dengan syukur, jikalau ini kita lakukan dengan kasih kepada Tuhan, maka lihatlah, engkau tidak perlu bersusah payah dengan segala pekerjaanmu, dengan segala apa yang kau lakukan. Sebab Ia akan memberikan hikmat, akal budi, tuntunan, pimpinan, pengurapan. Sehingga apa yang kau kerjakan dan lakukan itu menjadi berhasil, beruntung dan berkemenangan. Oh, betapa dahsyatnya orang-orang yang hidup dekat dan melekat dengan Tuhan Allahnya, berjalan bersama dengan Tuhan. Oh, luar biasa Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengarkan, kita renungkan, biarlah jikalau kita selama beberapa waktu ini melupakan waktu-waktu persekutuan kita dengan Tuhan, berbaliklah dan akui semua kesalahanmu, mintalah kekuatan daripada Tuhan agar Ia dapat memberikan kekuatan yang baru kepadamu untuk bertobat, untuk hidup benar dan berkenan di hadapan-Nya, untuk dapat senantiasa membangun mezbah doamu di hadapan Tuhan. Maka lihatlah, kehidupanmu akan berubah, kehidupanmu akan bermakna dan berarti. Kalau mungkin selama ini engkau tidak menyertakan Tuhan, segala apa yang kau kerjakan dan engkau perbuat seakan hampa dan sia-sia. Tetapi saat Tuhan menyertai engkau, maka Ia akan memberikan kuasa kepadamu untuk menerima dan menikmati segala
anugerah kehidupan yang telah Ia berikan. Itulah sukacita yang sesungguhnya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena firman-Nya memerdekakan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan berdoa bagi setiap masing-masing kita yang mungkin membutuhkan kekuatan yang baru untuk berbalik dari setiap jalan-jalannya yang salah. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Bapa. Hamba-Mu mengangkat tangan dan memberkati Tuhan kepada setiap saudara-saudara kami yang pada saat hari ini telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jikalau mereka membutuhkan kekuatan yang baru Tuhan Yesus Kristus, untuk dapat membangun mesbah, untuk berdoa dan berjaga-jaga di hadapan-Mu Tuhan. Beri mereka kekuatan Tuhan Yesus. Beri mereka kesanggupan dan kemampuan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi karena Roh Kudus yang memberkati. Berkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu memenuhi, Roh-Mu mengajar mereka untuk bersekutu di dalam hadirat-Mu Bapa. Dan biarlah kebenaran-Mu itu Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Sehingga apa yang mereka kerjakan, lakukan, Engkau buat mereka menjadi berhasil, beruntung dan berkemenangan. Diberkati ya Tuhan Yesus rumah tangga, diberkati pasangan suami dan istri, diberkati anak-anak, pelajar, mahasiswa, semuanya diberkati Tuhan. Hamba-Mu percaya setiap orang-orang yang mau hidup menyertakan Engkau di dalamnya, maka penyertaan-Mu itu adalah Tuhan Yesus yang akan memberikan keberhasilan, keberuntungan kepada setiap masing-masing kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan Allah kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah memberkati acara renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Angkat tangan kita sama-sama memohonkan berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah Bapa yang maha baik, berkenanlah Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat rohani yang membuat kami semakin dekat, erat dan melekat kepada Engkau ya Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan haus dan lapar akan Engkau dan kebenaran firman-Mu, dan Engkau juga yang memberkati setiap apa yang kami kerjakan, lakukan di dalam nama-Mu, di dalam penyertaan-Mu. Engkau membuat kami jadi berhasil, beruntung dan berkemenangan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati kami dengan luar biasa di pagi hari ini. Kita semua yang telah menerima segala berkat-berkat Tuhan, sama-sama ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.